Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, setiap individu berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, maupun geografis. Namun, pada kenyataannya, pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan yang serius, terutama di wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Rafaifa Asila, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Institut Pendidikan Indonesia, akan membahas terkait permasalahan pengelolaan satuan pendidikan yang ada di daerah 3T di Indonesia. Sebenarnya apa aja sih permasalahan yang terjadi? Yang pertama, ada ketimpangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Permasalahan paling mendasar yang dihadapi oleh satuan pendidikan di daerah 3T adalah keterbatasan infrastruktur. Banyak sekolah yang masih berada dalam kondisi yang tidak layak seperti bangunan yang rusak, kemudian juga ruang kelas yang sempit, serta tidak adanya fasilitas pendukung seperti perpustakaan ataupun juga laboratorium. Bahkan terdapat sekolah yang hanya memiliki satu ataupun dua ruangan untuk menampung seluruh berbagai tingkat kelas. Bayangkan ya, selain itu juga ketiadaan listrik dan akses internet menjadi kendala besar, terutama di era digital saat ini. Ketika pemerintah mulai mendorong digitalisasi pendidikan, banyak sekolah yang tidak siap karena tidak memiliki sarana prasarana yang mendukung. Maka dampak dari kondisi ini sangat luas. Siswa tidak dapat belajar secara optimal, kemudian juga guru tidak bisa menginovasikan metode pembelajaran. Akibatnya, kualitas pembelajaran menjadi rendah dan tidak mampu bersaing dengan sekolah yang ada di daerah perkotaan. Yang kedua, ketimpangan kualitas dan distribusi guru. Nah, selain infrastruktur gitu ya, masalah besar lainnya adalah kualitas dan distribusi tenaga pendidik. Nah, di daerah 3T masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Menurut Kemendikbud, ada sekitar 60% guru di Indonesia belum memiliki sertifikasi kompetensi yang memadai. Maka kondisi ini tentu berdampak pada kualitas pembelajaran yang akan diterima oleh siswa. Selain itu juga distribusi guru tidak merata, banyak guru yang lebih memilih mengajar di kota karena fasilitas yang lebih lengkap, kemudian juga kehidupan yang lebih nyaman. Maka akibatnya sekolah di 3T mengalami kekurangan tenaga pengajar. Dalam beberapa kasus, bahkan ada satu orang guru yang harus mengajar beberapa mata pelajaran. Kemudian juga sekaligus merangkap sebagai kepala sekolah. Hal ini tentu membuat proses pembelajaran menjadi tidak efektif dan membebani guru secara berlebihan. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional juga memperparah kondisi ini. Guru di daerah terpencil jarang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Karena apa? Karena keterbatasan akses dan juga biaya. Yang ketiga, perubahan kebijakan pendidikan yang tidak konsisten. Permasalahan berikutnya adalah kebijakan pendidikan yang sering berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Di antaranya adalah perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut KTSP, kemudian juga kurikulum 2013 sampai dengan kurikulum Merdeka. Nah, meskipun perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelaksanaannya di lapangan seringkali tidak berjalan optimal. Banyak guru yang merasa kebingungan karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait perubahan tersebut. Dijelaskan juga bahwa perubahan kebijakan yang terlalu cepat dan tidak disertai dengan kesiapan di lapangan dapat menurunkan efektivitas pembelajaran. Hal ini menjadi lebih kompleks lagi karena di daerah 3T di mana akses terhadap informasi dan pelatihan sangat terbatas. Akibatnya implementasi kebijakan pendidikan menjadi tidak merata dan cenderung tertinggal. Dan yang terakhir adalah rendahnya peran orang tua dan masyarakat. Selain faktor internal sekolah, peran orang tua juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan.
Namun, di 3T ini masih banyak orang tua yang belum menyadari ataupun memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak. Sehingga kurangnya dukungan orang tua menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan. Beberapa orang tua juga lebih memilih anaknya untuk membantu pekerjaan keluarga dibandingkan bersekolah. Selain itu juga rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga menyebabkan mereka kurang mampu mendampingi anak-anak dalam belajar. Akibatnya, motivasi belajar siswa juga menjadi rendah dan juga angka putus sekolah cenderung tinggi. Pemerintah dan berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang telah disebutkan tadi. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti program Indonesia Pintar, kemudian juga Dana BOS, serta program Guru Garis Depan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Selain itu juga terdapat upaya digitalisasi pendidikan melalui berbagai platform pembelajaran. Namun, berdasarkan analisis dalam jurnal, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena belum menyentuh akar permasalahan, terutama terkait infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. Selain itu juga pemerintah, pihak swasta, dan juga organisasi masyarakat juga turut berkontribusi dalam pembangunan fasilitas pendidikan serta pelatihan guru. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan satuan pendidikan di daerah 3T diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Yang pertama, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti perbaikan ruang kelas, kemudian juga penyediaan listrik, dan juga akses internet. Karena tanpa infrastruktur yang memadai, proses pembelajaran tidak akan berjalan optimal. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan reformasi dalam sistem pengelolaan guru, termasuk pemberian insentif khusus bagi guru di daerah 3T serta meningkatkan pelatihan profesional secara berkelanjutan. Yang ketiga, perlu adanya peningkatan peran orang tua dan juga masyarakat melalui program edukasi dan juga pemberdayaan, sehingga mereka itu lebih sadar akan pentingnya pendidikan. Dan yang terakhir, digitalisasi pendidikan harus dilakukan secara bertahap dan juga disesuaikan dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan teknologi yang ada yang sederhana namun dapat digunakan secara efektif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam informasi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.